Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Febrina Sari Sabrianti atau PA dengan NPM 19160039 dari kelas PGSD 4A akan mempresentasikan tentang warisan budaya Lampung. Sebelumnya, lebih baik kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan warisan budaya. Warisan budaya ini merupakan seluruh peninggalan budaya yang memiliki arti penting berupa sejarah, iptek, dan juga seni. Warisan budaya ini dimiliki oleh suatu komunitas dan dikembangkan dari generasi ke generasi, yaitu dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Nah, Indonesia sendiri mempunyai warisan budaya yang berbeda-beda. Nah, dari Sabang sampai Merauke ini warisan budayanya berbeda-beda dan menjadikan warisan budaya tersebut menjadikan identitas suatu daerah tersebut. Selanjutnya, warisan budaya itu dibagi menjadi dua, yaitu hasil budaya fisik atau tangible dan nilai budaya atau intangible. Hasil budaya fisik atau tangible berupa berbagai artefak atau situs, dan awal mulanya pun warisan budaya hanya berpusat pada hal ini. Sedangkan nilai budaya atau intangible berupa tradisi, seni pertunjukan, perayaan, kerajinan tradisional, pengetahuan, dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Dan ya, jadi yang awal mulanya warisan budaya hanya berpusat pada tangible saja, tetapi pada tahun 1990-an adanya perubahan konsep, jadi nilai budaya atau intangible pun masuk dalam warisan budaya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda di Indonesia. Nah, Indonesia telah meratifikasi Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage tahun 2003 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Lalu sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan penetapan. Nah, terkait hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menetapkan peraturannya yaitu nomor 106 tahun 2013 tentang warisan budaya tak benda. Jadi sejak 2013 ini Kemendikbud bertanggung jawab dalam warisan budaya tak benda Indonesia dalam rangka melestarikan budaya Indonesia. Berikut ini budaya Lampung yang diakui nasional dari tahun 2013 sampai 2019. Ada sekitar 49 warisan budaya tak benda di Lampung yang diakui nasional, termasuk Tapi, Seruit, Nyabai, Bediom, Muwagei, Tari Selapanan, dan lain sebagainya. Karena banyaknya seni budaya tak benda di Lampung yang tadi 49 tadi, maka ada beberapa seni budaya tak benda yang harus selalu diingat dan dilestarikan oleh kita semua. Nah, berikut ini adalah seni-seninya. Nah, yang pertama yaitu tapis. Kain tapis ini sering dipakai pada upacara adat dan keagamaan masyarakat Lampung. Kain tapis identik dengan motif flora fauna semacam bunga, burung, dan lain sebagainya. Kain itu ditenun dengan benang katun berwarna perak atau emas sebagai pengganti serat nanas pada zaman dahulu. Mahalnya kain tapis juga dilandaskan pada proses pembuatannya yang memakan waktu yang cukup lama dan bahan yang sulit didapatkan. Pada zaman dahulu, kain tapis dibuat oleh para perempuan Lampung dan lebih diperuntukkan bagi kebutuhan adat istiadat yang sakral. Tapi saat ini kain tapis sudah banyak diperjualbelikan di toko-toko di Bandar Lampung atau di Lampung. Nah, selanjutnya ada gembolan peking. Gembolan peking ini merupakan instrumen xilofon yang berasal dari Lampung Barat. Gembolan memiliki tangga nada 1, 2, 3, 5, 6, 7 atau do, re, mi, sol, la, si. Nah, cara bermainnya itu ada 2 orang pemain duduk di belakang alat musik ini. Salah satu dari mereka memainkan pola-pola melodis pada 6 lempeng dan yang satunya mengikuti pada 2 lempeng sisanya. Gamelan dimainkan bersama-sama dengan sepasang gong, drum yang
Kedua ujungnya bisa dipukul dan sepasang simbal kuningan. Nah, selanjutnya yaitu tari sigeh pengunten. Tari sigeh pengunten ini berfungsi sebagai media komunikasi, ajang silaturahmi, dan sebagai hiburan. Umumnya, tari sigeh pengunten ini dilakukan sebagai tarian untuk menyambut tamu kehormatan. Nah, biasanya seorang penari utama di akhir penampilannya itu membawa kotak sirih dari kuningan lalu diberikan kepada tamu kehormatan tersebut. Busana yang dikenakan oleh para penari adalah busana asli daerah Lampung, seperti yang dikenakan pengantin wanita asli suku Lampung, lengkap dengan siger dan tanggainya. Penari biasanya menggunakan baju kurung berwarna putih atau sesapur, sedangkan pada atribut penari ada banyak aksesoris, seperti mahkota siger pending, terus bulu serti, mulan temanggal, dilar, buah jukum, gelang burung, gelang kana, dan tanggai dan mahkota siger. Selanjutnya yaitu sakura cakak buah. Sakura sendiri ini artinya adalah topeng atau penutup wajah yang menggambarkan berbagai bentuk sifat. Pada pesta sakura, suasana kegembiraan dan kebebasan berkreasi diutamakan, dan di sini masyarakat bebas untuk berkreasi pada topengnya dan juga penampilannya untuk menghibur orang sekitarnya. Nah, tujuan dari sakura cakak buah ini itu adalah untuk silaturahmi. Nah, puncak acaranya itu adalah panjat pinang yang berkelompok. Nah, sistemnya itu peguai jejama. Selanjutnya adalah cakak pepadun. Cakak pepadun ini merupakan prosesi adat daerah Lampung pepadun pubian. Acara ini dilakukan oleh seorang anak sultan atau paksi. Setelah anak ini menikah, ia akan mewarisi tahta. Ia menerima gelar adok yang diwarisi oleh orang tuanya dengan ketentuan adat. Selanjutnya yaitu warahan. Warahan ini adalah sastra tutur yang disampaikan oleh satu orang. Nah, awalnya ini tidak ada musik, tapi dalam perkembangannya lalu ini diiringi oleh alat musik. Alat musiknya itu tradisional yang disebut gambus lunik. Warahan sendiri berasal dari kata waka yang berarti cerita atau berita. Nah, dulu itu pewarahan menuturkan cerita hanya dengan alat penerangan lampu semprong. Nah, bahasa yang digunakan berdasarkan asal sang pewarah, dan ceritanya sebagian besar adalah cerita pelipur lara, dan ini pun tergantung pada asal sang pewarah. Contoh ceritanya seperti Labu Handa, Suhai Lambai, Kaluba, Botan Subing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah siger. Siger ini merupakan mahkota khas Lampung yang merupakan simbol keagungan budaya Lampung yang dikenakan oleh kebayan atau pengantin dan bangsawan Lampung. Nah, siger ini mempunyai dua jenis, yaitu siger pepadun dan siger saibatin. Siger pepadun memiliki lekuk berjumlah 9, yang artinya adalah 9 marga, dan ada juga menurut Sabarudin, ia menyatakan bahwa 9 lekuk ini melambangkan 9 sungai yang mengalir di daerah Lampung. Lalu bentuk yang lurus melebar ke samping menyiratkan bahwa watak dari Lampung Pepadun adalah keras. Lalu warna kuning emas pada siger ini merupakan wujud kebebasan, kemewahan, keagungan, dan budi pekerti. Ada pula 4 hiasan kelopak daun bunga beringin ini menyiratkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun memiliki subsuku Pak Tulang Bawang yang terdiri dari 4 keturunan. Sedangkan siger saibatin memiliki 7 jeruji yang memiliki makna bahwa masyarakat adat Lampung saibatin memiliki 7 gelar yang hanya disematkan oleh orang-orang yang merupakan keturunan lurus dari keluarga kerajaan. Nah, hiasan pada masing-masing
merupakan pertanda bahwa ketujuh gelar adat Lampung Saibatin merupakan berasal dari kerajaan skala barat. Nah, bentuk siger yang melengkung ke belakang menyeratkan bahwa watak atau perangai orang Lampung Saibatin lebih halus daripada orang Lampung Pepadun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.